Great job. Halo guys, selamat datang kembali di Pascal Adams Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Adobe Premiere. Ya, ini adalah salah satu video editor. Sebagai contoh, jika teman-teman ingin mendokumentasikan acara liburan keluarga dalam bentuk video, aplikasi ini sangat cocok. Selama liburan, teman-teman bisa menyalakan kamera dan men-shot beberapa adegan yang mungkin berurutan, tapi juga mungkin tidak berurutan. Misalnya syuting saat di lobi, beralih ke kamar hotel, di tempat wisata, saat mengendari mobil, dan sebagainya. Saat teman-teman menyalakan kamera atau smartphone, merekam dan menekan tombol stop untuk berhenti merekam, maka kamera akan menyimpan rekaman tersebut dalam bentuk file. Nah, kira-kira seperti itu logikanya saat ingin membuat video atau yang sering kita katakan dengan footage. Adobe Premiere akan membantu kita untuk menghasilkan sebuah video yang digabungkan dari footage-footage yang sudah dihasilkan dari kamera tadi. Apa aja gunanya? Kita bisa menghapus adegan yang tidak diinginkan, bisa memberi efek transisi antara satu klip dengan klip lainnya. Kita bisa membuat efek-efek khusus pada video, mengkoreksi video seperti menambah intensitas cahaya, mengatur saturasi, dan lain sebagainya. Kita bisa mengekspor video hasil editan tersebut ke dalam format yang bisa digunakan di platform lain, misalnya YouTube atau Instagram. Kita juga dapat mengedit audio serta musik yang menyertai video tersebut. Nah, untuk di tutorial yang pertama ini, kita belajar cara membuat project terlebih dahulu. Yang harus teman-teman miliki adalah, pertama adalah Adobe Premiere Pro 2019 atau 2020. Kebetulan Mimin menggunakan Adobe Premiere Pro 2020. Dan hanya sedikit perbedaannya dengan 2019. Jadi untuk tutorial pertama ini, mari kita belajar membuat project baru. Oke, yang pertama, sudah siapkan aplikasinya. Tolong dibuka, Adobe Premiere. Mimin sudah buka. Selanjutnya, teman-teman sediakan video yang mau diedit ya. Kalau misalnya Mimin sudah siapkan juga beberapa footage untuk diedit. Ada di dalam sini. Nah, teman-teman siapkan juga footage yang mau diedit. Yang kedua. Yang ketiga, mari kita langsung mulai aja. Yang pertama, klik di aplikasi Premiere Pro, klik File. Lalu teman-teman bisa klik Project. Klik New. Lalu klik Project. Misalnya kalau Mimin tadi tentang video shopping ya. Jadi di sini Mimin kasih nama shopping. Shopping. Kalau kalian ngedit video tentang liburan ya isi aja tentang liburan. Kalau ini Mimin kasih contoh tentang shopping karena kebetulan footage-nya tentang shopping. Lalu teman-teman bisa atur renderernya. Ini bisa diatur ya. Kalau Mimin karena pakai Nvidia ada kudanya. Tapi kalau misalnya default, biarkan dia default saja. Kalau Mimin ada Nvidia. Selanjutnya juga ini biarkan tetap default ya teman-teman. Setelah itu, setelah di setting semua, yang lain tetap default saja. Setelah itu kita klik OK. Maka project barunya sudah terbuat. Selanjutnya kita mau import filenya. Tahap berikutnya adalah mengimport file ya. Selain potongan video, teman-teman juga bisa menyertakan file lain sebagai pendukung yang biasa disebut dengan istilah aset atau footage. Misalnya saja file audio dan file desain grafis seperti teks untuk judul, caption, dan efek khusus. Ini dibuat menggunakan Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop. Tapi kita belum jauh sampai sana. Kita belajar khusus Premiere-nya saja dulu ya. Pertama, kita klik tab Media Browser di bagian sini. Klik Media Browser. Setelah itu browse di mana footage yang sudah disimpan tadi. Kalau Mimin ada di dalam backup, terus YouTube. Nah, ini footage Mimin. Nah, jika teman-teman ingin melihat footage itu sebelum menggunakannya, maka cukup klik 2 kali dan panel source akan menampilkan video tersebut. Misalnya video ini kita klik 2 kali. Nah, ini dia kalau mau lihat videonya dulu. Tinggal tekan tombol play. Kalau misalnya mau lihat videonya dulu ya.
Oke, misalnya sudah fix. Selanjutnya, jika file yang ada di sini yang kita akan edit ini akan kita mau pakai, kita tinggal mendragnya ke dalam timeline. Video yang ada di dalam media browser ini di-drag ke timeline. Caranya bagaimana? Klik kiri, tahan dan tarik ke kanan, lalu lepas. Lalu kalau mau menambahkan video lagi, klik kiri, tahan, ke sebelahnya bisa, lalu lepas. Iya, begitu caranya teman-teman. Mudah kan? Sampai pada langkah berikut ini, teman-teman sudah belajar mengambil file dan memasukkannya ke dalam timeline. Gampang kan? Selanjutnya, secara default, semua klip yang ada di sini akan dimulai pada detik ke-0. Ini detik ke-0. Dengan kata lain, setelah menjadi video utuh dan dimainkan, maka pada saat itu juga klip tersebut akan terlihat di layar monitor. Ini dia layar monitornya. Jadi dia contohnya seperti ini guys, kalau kita play. Akan otomatis terlihat di layar monitor. Oh, ini ada audionya. Begitu guys. Sampai di sini kita sudah belajar bagaimana mengambil file dari media browser dan juga memasukkannya ke dalam timeline. Selanjutnya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita juga bisa menyisipkan aset atau menyisipkan footage lain di dalam video ini. Kan video ini kosong. Video ini kosong, tidak ada teks sama sekali. Nah, kita belajar cara memasukkan teks ke dalam video. Caranya adalah, teman-teman lihat di bagian sini. Ini namanya toolbox. Di dalam toolbox ini, kita bisa memilih ini, type tool, untuk memasukkan teks ke dalam video. Caranya bagaimana? Pilih di bagian mana, misalnya di bagian awal, teman-teman mau memasukkan teks, lalu klik, dan isi, kira-kira teksnya apa. Kira-kira mau isi teksnya apa? Shopping bareng teman. Kita udah memasukkan teks, kita atur. Kalau mau atur, pilih selection tool untuk mengatur letaknya, letak tulisannya. Kalau mau memperbesar, tinggal tarik di ujungnya, ada untuk memperbesarnya. Misalnya segini ya. Shopping bareng teman. Nah, terus teman-teman juga bisa mengatur teks ini kapan keluarnya. Misalnya mau dipindah, sekitar di sini mungkin keluar teksnya atau di sini. Bisa juga. Jadi, teksnya akan keluar di detik yang bagian sini, di timeline yang bagian sini. Kita play, maka dia akan timbul, ya, tepat di mana kita inginkan teks itu timbul. Kira-kira seperti itu. Nah, katakanlah video ini sudah selesai. Sekarang kita akan menyimpan project. Caranya adalah klik file, lalu klik save. Setelah semua editan kita selesai, sekarang kita akan mengekspor klip yang sudah ada ini menjadi satu kesatuan, yaitu sebuah video. Caranya bagaimana? Klik file, klik export, lalu klik media. Ikutin settingan Mimin aja ya. Pertama, klik yang di bagian format ini, pilih yang H264. Oke. Di bagian preset, isi yang high bitrate. Atau kalau mau bagusnya, isi aja yang di bagian sini high quality. Bisa diisi yang 1080. Atau teman-teman kalau mau isi yang lebih tinggi lagi bisa juga. Tergantung kebutuhan teman-teman mau berapa pixel. Kalau Mimin biasanya buat YouTube ya paling maksimal 1080 pixel aja. Ya. Tapi kalau teman-teman ingin videonya di-copy ke HP teman atau ke HP keluarga, video-video yang teman-teman buat, bisa juga pilih match source high bitrate. Ini jika ingin dibuka di berbagai media player. Tapi kalau Mimin sih pakai yang ini saja. Terus teman-teman, tentukan nama filenya yang mau disimpan ini. Nama filenya apa? Di bagian output name. Misalnya Mimin mau simpan dengan nama percobaan edit 1. Lalu teman-teman klik save. Ini untuk nama ya, klik save. Setelah semua sudah tersetting dengan baik,
teman-teman tinggal klik export. Maka kita menunggu hasil ekspornya. Setelah itu kita coba buka di mana tadi kita simpan videonya, kita ekspor videonya. Tadi Mimin ekspornya di dalam tutorial Premiere 1 membuat project. Kita coba buka videonya. Ini dia contoh video yang sudah di-edit tadi di project baru. Nah, oke, setelah kita mengedit semuanya, tentu videonya sudah jadi. Bagaimana cara menutup projectnya? Klik File, lalu teman-teman bisa close project. Project teman-teman tadi sebenarnya sudah tersimpan. Bagaimana cara bukanya? Nanti secara otomatis akan timbul Home, window Home yang ada dari aplikasi Adobe Premiere. Ini yang project teman-teman yang baru buat tadi. Kalau Mimin tadi kasih namanya shopping. Tinggal klik saja, maka akan terbuka kembali projectnya. Begitu juga kalau pertama kali buka aplikasinya, maka aplikasi akan memperlihatkan project yang terakhir kali dibuka. Begitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu tutorialnya. Memang tutorial yang pertama ini, tutorial yang Mimin buat ini untuk pemula ya. Buat kalian yang mau belajar tentang Adobe Premiere. Dan ya, selanjutnya kita akan belajar lagi mengenai panel utama, cara merevert, dan penjelasan tentang panel media browser. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua ya. So, jangan lupa untuk subscribe untuk lihat tutorial-tutorial lainnya, karena Mimin akan terus update tentang Adobe Premiere ini. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan. So, see you in the next tutorial.